pertama yang dilakukan adalah gerak lurus beraturan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama katrol gantung tunggal, yang kedua stopwatch, yang ketiga penggaris, yang keempat beban gantung, yang kelima benang kasur, dan yang keenam beban tambahan. Percobaan yang pertama yakni percobaan gerak lurus beraturan. Alat yang kita gunakan yakni ada beban yang sama 100 gram, kemudian ada penggaris, kemudian kita bisa menggunakan alat pengganti katrol jika tidak ada. Nah, jika ada kita boleh menggunakan katrol untuk praktek. Di sini kita sudah menulis jarak dari A ke B yakni 25 cm, kemudian dari B ke C yakni 20 cm. Pada beban yang sama, jarak dari A ke B kita lihat. Ini tidak melakukan pergerakan karena bebannya sama, belum ada tambahan. Sama juga dengan jarak antara B ke C, juga tidak mengalami perubahan karena beban yang sama. Nah, di sini kita akan menambahkan beban pada M1. Baiklah, di sini kita akan melihat waktu pergerakan beban 1 dan beban 2. Dari jarak B ke C sebanyak 20 cm, waktu yang berjalan sebanyak 78 detik. Selanjutnya dengan jarak 15 cm sebanyak 66 detik. Kemudian dengan jarak 10 cm sebanyak 50 detik. Selanjutnya dengan jarak 5 cm sebanyak 48 detik. Saat ini kita sudah melakukan percobaan pada gerak lurus beraturan jarak B dan C. Percobaan kedua ialah gerak lurus berubah beraturan. Alat dan bahan yang digunakan untuk pertama ada katrol gantung tunggal, yang kedua stopwatch, yang ketiga penggaris, yang keempat beban gantung, yang kelima benang kasur, yang keenam beban tambahan. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan gerak lurus berubah beraturan. A masih tetap, C tetap, yang berubah adalah titik B. Di sini kita melihat 4, B1, B2, B3, dan B4. Selanjutnya kita akan melihat jarak tempuh dari A ke B1, B2, B3, dan B4 dengan beban tambahan sebanyak 30 gram. Kita mulai dari jarak A ke B1 sebanyak 56 detik. Selanjutnya jarak tempuh dari A ke B2 sebanyak 74 detik. Kemudian jarak tempuh dari titik A ke B3 yakni sebanyak 1,7 detik. Selanjutnya jarak tempuh dari titik A ke B4 sebanyak 1,64 detik. Lihat kecepatan jarak tempuh dari titik B1 ke titik C sebanyak 64 detik. Kecepatan yang diperoleh dari titik B1 ke titik C. Selanjutnya kita akan melihat kecepatan jarak tempuh dari titik B2 ke titik C sebanyak 51 detik. Jarak tempuh yang diperoleh dari titik B2 ke titik C. Selanjutnya kita akan melihat kecepatan jarak tempuh dari titik B3 ke titik C sebanyak 29 detik. Kecepatan jarak tempuh dari titik B3 ke titik C. Selanjutnya kita akan melihat kecepatan jarak tempuh dari titik B4 ke titik C sebanyak 20 detik. Kecepatan jarak tempuh dari titik B4 ke titik C. Demikianlah percobaan yang telah saya lakukan, yakni tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sekian dan terima kasih.